Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Alvina di podcast Tamu Kita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bea cukai nih Tribuners. Mungkin Tribuners yang di rumah yang pengen tahu lebih lanjut mengenai bea cukai akan kita bahas di episode kali ini. Dan saat ini Vina sudah bersama dengan tamu kita yaitu Pak Indra Sucahyo selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Teluk Bayur. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Pak Indra, apa kabar Pak? Baik Mbak Vina. Alhamdulillah Sehat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bea cukai, mungkin boleh Pak ceritain dulu perjalanan karir Bapak dan juga perkenalan singkat dulu Pak ke Tribuners yang ada di rumah Pak. Boleh silakan Pak. Baik, Tribuners yang ada di rumah, perkenalkan saya nama Indra Sucahyo. Saya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur itu mulai tahun 2021 sampai sekarang ya. Tapi sebelumnya saya juga sudah bertugas di Palangkaraya juga sebagai Kepala Kantor mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Selanjutnya nanti bisa kita perdalam lagi. Oke, kita ngobrol lebih lanjut ya Pak. Berarti siap. Pak Indra dari Palangkaraya dan sekarang di Teluk Bayur ya Pak ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kan kita sebagai Vina juga dan Tribuners sering mungkin mengenal kata bea cukai, tapi mungkin kita belum terlalu tahu kayak peran dan fungsi bea cukai itu sebagai institusi negara Pak. Boleh mungkin Pak dijelasin kira-kira peran dan fungsinya Pak? Baik, terkait dengan peran dan fungsi Bea Cukai Teluk Bayur. Bea Cukai Teluk Bayur ini adalah kantor pengawasan bea dan cukai yang berada di bawah wilayah kantor wilayah DJPC Riau dan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam naungan Kementerian Keuangan. Adapun fungsinya yaitu pertama sebagai revenue collector, yaitu mengumpulkan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. Juga sebagai trade facilitator, yaitu adalah memberikan fasilitas pada dunia perdagangan. Kemudian juga punya fungsi yang lain yaitu industrial assistant, yaitu memberikan asistensi kepada dunia industri sehingga dunia industri di dalam negeri khususnya bisa berkembang. Juga satu lagi fungsi yaitu yang penting juga yaitu community protector ya, atau melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya tentunya ya, seperti narkoba, seperti barang-barang ilegal ya Pak? Ya, juga barang-barang ilegal. Salah satu yang banyak di Indonesia yaitu terkait dengan rokok ilegal. Rokok ilegal. Betul. Oke Pak, berarti kalau untuk peran dan fungsi mungkin kita juga cukup tahu ya Tribuners kalau bea cukai itu berperan penting untuk perekonomian negara ya Pak ya, untuk mengatur industri dalam negara. Nah, kalau untuk tugas-tugas dari pegawai bea cukai yang di Teluk Bayur kira-kira gimana tuh Pak ceritanya, gambarannya mungkin? Ya, baik. Untuk Bea Cukai Teluk Bayur, kita wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi Sumatera Barat ya. Terkait dengan kegiatan utamanya itu pertama kita memberikan pelayanan dan pengawasan di Pelabuhan Teluk Bayur ya. Kemudian juga ada pengawasan dan pelayanan di Bandara Internasional Minangkabau. Juga di samping itu kita Bea Cukai Teluk Bayur ini mengawasi peredaran barang-barang ilegal khususnya yang menyangkut barang kena cukai, yaitu meliputi hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan tentunya produk-produk yang BKC, masuk BKC ya. Oke Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kayak kan sekarang masuk ke era digitalisasi ya Pak. Mungkin kalau dari kantor Bea Cukai sendiri, dari institusi Bea Cukai sendiri, ada dampaknya nggak Pak dari digitalisasi ini? Mungkin sudah dijalankan atau gimana tuh Pak? Ya, baik terkait dengan digitalisasi, Kementerian Keuangan sudah menerapkan ya, termasuk dari sisi administrasi kita sudah menggunakan Nadin. Kita satu kementerian sudah menggunakan Nadin. Kemudian dari sisi pelayanan itu secara nasional kita menggunakan CISA. Kemudian juga di bidang penerbangan itu kita juga menerapkan ECD ya, Electronic
custom declaration. Nah, jadi tentunya semakin pesatnya perkembangan teknologi, tentunya pelayanan itu dengan adanya elektronik akan semakin mudah, murah, dan tentunya akan menambah percepatan. Gitu ya kira-kira. Dan juga sebelumnya Pak, kalau dari bea cukai kan ada yang namanya penerimaan barang negara, dan kalau untuk bagian ini Pak, kira-kira sektor apa aja yang dilingkup dari bea cukai? Apa kan ada mungkin sektor impor dan ekspornya. Nah, mungkin boleh diceritakan gambaran lebih lengkapnya ke Tribuners Pak. Ya, baik Tribuners, terkait dengan barang-barang yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan penerimaan, khususnya penerimaan bea cukai. Tentunya yang pertama terkait dengan penerimaan dari sektor kepabeanan ya. Dari sektor kepabeanan itu penerimaan dari sektor pertama dari bea masuk ya. Bea masuk yang didominasi oleh bea cukai Teluk Bayur ini adalah impor yang dilaksanakan atau dilakukan oleh importir PT Semen Padang, yaitu seperti impor kertas untuk mengemas hasil-hasil produksi PT Semen Padang, dan tentunya yang lain-lain juga di sini ada Karuin Pokpan, ada Zapfa Comfit dan lain-lain tentunya. Kemudian di samping bea masuk ada juga penerimaan dari sisi bea keluar. Nah, untuk bea keluar ini untuk bea cukai Teluk Bayur itu didominasi penerimaan dari sektor produk CPO dan turunannya. Nah, itu dan alhamdulillah produk CPO dan turunannya ini sebelumnya kontribusinya masih belum stabil ya. Tapi setelah adanya COVID kemarin justru memberikan berkah, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan malah mendominasi karena harga CPO dan produk turunannya itu melebihi ambang yang dikenakan bea keluar. Jadi di tahun 2021 kemarin penerimaan bea cukai Teluk Bayur hampir 5.000% ya. Wah. Ya, itu penerimaan yang spektakuler karena memang dari yang biasanya penerimaan CPO dan produk turunannya itu 0, itu langsung melonjak drastis. Nah, itu angka yang cukup tinggi, malah sangat tinggi ya Pak? Sangat tinggi. Kemudian juga penerimaan yang dari lainnya tentunya dari sektor cukai, ini karena memang ada undang-undang cukai. Namun demikian untuk bea cukai Teluk Bayur itu sampai dengan saat ini masih belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan cukainya. Tapi namun demikian kami juga dapat mengumpulkan penerimaan dari sektor cukai, yaitu berupa denda-denda ya, karena pelanggaran terkait dengan peraturan cukai. Iya. Demikian, Mbak. Oke, kalau mungkin itu terkait dengan ekspor dan impor. Kalau untuk fasilitasi perdagangan dan mungkin bea cukai juga membantu industri dalam negeri ini ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak gambaran untuk di bidang ini? Ya. Baik, untuk bea cukai Teluk Bayur sampai dengan saat ini kami memberikan fasilitas kepada dunia industri dan perdagangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kurang lebih ada sekitar 5 ya perusahaan yang mendapatkan fasilitas, baik itu kawasan berikat maupun PLB ya, Pusat Logistik Berikat. Dan itu juga fasilitasnya diantaranya tidak dipungut biaya masuk, juga tidak dikenakan atau dipungut pajak dalam rangka impor, yang tentunya orientasinya nanti produknya adalah untuk tujuan ekspor. Seperti itu. Jadi nanti dari sisi biaya tentunya bisa menghemat cash flow-nya ya. Iya. Berarti kalau misalnya dari bea cukai kan mengharapkannya Indonesia lebih kuat lagi ekspornya ya Pak, kan untuk membantu industri dalam negeri juga. Nah, kalau untuk dari pengawasan cukainya gimana tuh Pak? Misalkan kayak ada barang yang kena cukai dan itu alur prosesnya gimana kira-kira Pak tahapannya? Ya, baik terkait dengan cukai seperti saya tadi sampaikan bahwa memang nggak ada produksi, tapi untuk Provinsi Sumatera Barat ini merupakan pasar ya,
pasar dari barang-barang kena cukai. Oke, pasarnya Pak. Ya, pasarnya. Ya, pasarnya diantaranya produk barang kena cukai itu yaitu rokok ya, kemudian juga minuman mengandung etil alkohol. Itu yang dominan ya. Dominan itu dua. Gitu ya, Pak? Ya, yang paling banyak. Dan untuk yang minuman mengandung etil alkohol untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat ini relatif konsumsinya tidak banyak ya, karena mungkin daerahnya memang lebih religius ya warganya ya. Nah, cuman kalau untuk rokok, karena memang rokok itu istilahnya sudah merupakan konsumsi umum, itu banyak yang konsumennya banyak sekali. Nah, ya terkait dengan tugas Bea Cukai Teluk Bayur ini lebih banyak mengawasi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal ya. Iya, rokok ilegal ya. Sekarang lagi banyak yang viral juga ya Pak ya. Betul. Lagi banyak juga, nggak di Sumatera Barat aja mungkin ya Pak, mungkin di daerah lain mengalami masalah yang sama mungkin ya Pak ya. Betul ya Mbak Vina. Jadi kalau masalah rokok ilegal ini nasional sifatnya, tapi untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri ya pernah menduduki termasuk peringkat yang tinggi. Oh iya Pak? Iya. Jadi peringkatan tinggi untuk Sumatera peringkat Barat tinggi ya, termasuk 10 besar lah itu kira-kira. Berarti data terakhir juga yang terbaru Sumatera Barat masih tertinggi juga ya Pak untuk ya sampai sekarang masih lumayan tinggi. Oke, itu Vina juga baru tahu Pak infonya, ternyata di Sumatera Barat penggunaan rokok masih seperti mungkin masih kayak bisa dibilang kebutuhan ya Pak sekarang. Iya betul. Ya, Pak. Dan mungkin Pak dari yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira kan dari Bapak sebagai kepala kantor ada tantangan baru nggak Pak di Bea Cukai Teluk Bayur ini? Mungkin dari yang pindah dari Palangkaraya ke Teluk Bayur ini tentu ada perubahan ya Pak, dan kira-kira yang jadi tantangan untuk Bapak sendiri apa Pak? Ya, di sini untuk di Teluk Bayur ini memang dari sisi budaya mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya. Iya Pak, budaya. Kalau saya sebelumnya di Palangkaraya itu ya mungkin relatif kondusif ya gitu ya. Tapi kalau di Sumatera Barat ini ya kayaknya budayanya lebih kritis ya. Jadi kita harus bisa memberikan contoh yang baik ya, supaya kami tidak hanya sekedar memberikan pengarahan, memberikan nasihat, tapi tentunya harus dengan contoh yang bisa dijadikan panutan gitu kira-kira Pak. Tanpa contoh kita ya susah mau bisa mengharapkan yang terbaik gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Palangkaraya, lebih ramai Teluk Bayur atau Palangkaraya nih Pak untuk prosesnya? Kalau sampai dengan saat ini masih lama di Palangkaraya sedikit lah ya. Tapi sebenarnya kalau dibanding Palangkaraya sepenuhnya masih lama di Teluk Bayur ya, karena memang Palangkaraya ini adalah merupakan nama perubahan nama ya. Dari sebelumnya itu Bea Cukai Pulang Pisau yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian menurut saya itu posisi lebih strategis di Palangkaraya karena itu adalah ibu kota provinsi. Maka kemarin saya memang berusaha dan berkoordinasi bagaimana Bea Cukai Pulang Pisau itu bisa berpindah ke Palangkaraya, dan alhamdulillah dalam waktu yang kurang dari setahun Bea Cukai Pulang Pisau bisa berpindah dan sampai namanya pun berubah menjadi Palangkaraya gitu ya, Pak? Sekitar tahun 2018. Oh, oke, udah jalan ya. Tahun ini ya Pak ya. Ya. Nah mungkin ini juga Pak, Vina cukup penasaran dengan kan sudah cukup banyak ya Pak, mungkin ada sumbang dari masyarakat atau Tribuners juga mengenai barangnya sering tertahan di Bea Cukai gitu ya Pak. Nah kita kan perlu tahu juga dari sisi Bea Cukai kira-kira proses seperti apa, alur seperti apa yang dijalankan oleh petugas Bea Cukai sehingga terpaksa barang kita kan tertahan gitu ya Pak. Nah boleh diceritakan ke Tribuners Mbak, mungkin ini menjadi pertanyaan yang umum juga Pak yang banyak ditanyakan. Baik Tribuners ya, ini kalau barang tertahan itu mungkin kesannya yang pertama tentu tidak menyenangkan ya. Karena gimana barang yang mungkin sangat dibutuhkan itu ternyata tiba-tiba bisa tertahan. Nah itu mungkin pada saat ini perlu kami jelaskan juga, sebenarnya Bea Cukai sendiri itu sederhana sih tugasnya. Bea Cukai itu sepanjang barang yang masuk itu sudah membayar kewajibannya ya, biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, sebenarnya cukup di situ. Tapi kita sebagai negara kan tidak cukup di situ karena ada kementerian atau instansi lain yang punya aturan. Nah karena di depan itu adalah Bea Cukai sebagai garda terdepan,
akhirnya tugas-tugas itu istilahnya dititipkan ya Iya. ke Bea Cukai, sehingga Bea Cukai yang melaksanakan Ya, kan istilahnya gitu. collab dengan Ya. instansi lain dan Bea Cukainya sebagai garda terdepan untuk Ya, menerima betul. ini, Pak. Makanya barang-barang yang biasanya bermasalah itu adalah barang-barang terutama yang kena lartas ya. Lartas. Lartas itu adalah barang yang terkena larangan dan pembatasan. Oke. Nah, kalau barang larangan itu memang barang-barang yang tidak boleh diimpor. Iya. Nah, seperti itu, seperti masalah barang bekas itu kan sudah nggak boleh, sampah-sampah sekarang juga sudah limbah B3 itu kan nggak boleh diimpor. Iya. Nah, kalau pembatasan itu boleh diimpor, tapi harus perusahaannya tertentu, jumlahnya tertentu. Nah, sehingga memang dibatasi untuk ya mengatur juga ekonomi dalam negeri juga, Iya, supaya nanti juga ekonomi dalam negeri juga tidak goyah kan. Iya, Terutama produk yang sama ya. Ini bisa diproduksi dalam negeri kok masih impor. Nah, Iya, itu kalau nggak benar. dibatasi nanti bisa kalah bersaing yang di dalam negeri itu, Mbak, Iya. kira-kira. Benar, Pak. Mungkin Tribuners sering juga kan belanja online ya, Pak. Mungkin dengan produk yang sama ada nih produksi di dalam negeri, tapi lebih senang aja belanja online. Dan itu kan dari Bea Cukai ada peran penting juga untuk lebih ke meningkatkan ekonomi dalam negeri ya, Pak. Dengan Iya, cara betul. impornya kita batasi, dan dengan aturan-aturan yang dijalankan tentunya dengan instansi lain juga, dan harusnya Bea Cukai bisa menjalankan tugas ini. Dan mungkin barang-barang Tribuners yang tertahan di Bea Cukai termasuk kayak gini juga yang lartas tadi ya, Pak ya, barang yang tergolong lartas gitu. Dan dari Vina juga, Pak, mungkin Kak sering juga belanja online dari luar negeri sebelumnya, Pak, kan saat dulu kan mungkin agak aksesnya gampang, dan mungkin dari yang Vina beli mungkin tidak terlalu yang barang yang begitu masuk ke golongan tadi ya, Pak. Dan memang tidak ada yang barang yang terlalu lama di Bea Cukai juga. Mungkin kalau yang barang-barang ilegal gitu juga masuk itu nggak, Pak, ditahan atau gimana tuh, Pak, kalau barang-barang ilegal? Mungkin kayak rokok tadi, atau mungkin ada yang produk-produk yang ilegal yang tergolong yang tidak bisa langsung kita urus gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya sepanjang pemberitahuan yang diberikan ke Bea Cukai itu sudah diajukan dengan sesuai prosedur ya, dokumennya lengkap dan sudah isiannya juga benar, itu sebenarnya barangnya cepat sekali akan bisa keluar gitu kan. Cuman memang di antara banyak barang itu kan itemnya kan banyak sekali kan, seluruh dunia itu berapa banyak itu item. Nah, itu karena banyak sekali dan itu masing-masing barang itu punya karakteristik masing-masing, mana yang bisa berbahaya, mana yang memang nggak berbahaya, itu kan semua ada aturannya. Nah, karena ada aturannya, otomatis masing-masing instansi atau kementerian itu punya aturan juga. Nah, itu akhirnya dasar aturan itulah Bea Cukai mewakili negara dalam hal ini melaksanakan aturan itu. Dan tentunya juga pada kesempatannya juga harusnya masyarakat juga sebelum mengimpor itu baiknya itu tahu dulu aturannya kan, itu supaya nanti pas begitu datang barangnya itu tidak mengalami hambatan ya. Kan seperti itu kira-kira, Mbak. Nah, Vina juga pengen tahu nih, Pak, kira-kira Bapak ada pesan atau nasihat untuk Tribuners di rumah, mungkin misalnya dalam ekspor impor, mungkin lebih memilih barang belinya atau apa gitu, Pak? Ya. Nasihatnya. Baik Tribuners, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips ya, nasihat atau tips-tips yang membuat Tribuners itu istilahnya nantinya tidak akan banyak mengalami hambatan, khususnya di Bea Cukai ya. Yang pertama, sebelum istilahnya membeli barang atau pesan, terutama nih biasanya oleh anak-anak generasi milenial ini ya, biasanya suka belanja online ya kan. Betul, Pak. Nah, itu juga dia berdasarkan keinginan aja, kesenangan aja kan gitu kan. Terus murah juga kan gitu kan. Nah, ini yang pertama itu harus tahu dulu, murah di luar negeri sama mahal di dalam negeri itu harus dibedakan. Ya kan, kalau di dalam negeri mahal itu karena terhadap barang yang sama tentunya sudah membayar kewajiban-kewajiban ya, yang berupa biaya masuk dan pajaknya. Sementara di luar negeri itu murah, bisa juga itu karena memang belum bayar biaya masuk dan pajak-pajaknya. Jangan kaget nanti kalau begitu masuk ternyata setelah bayar biaya masuk dan pajak-pajaknya bisa jadi lebih mahal. Nah, kayak itu kan, karena lebih mahal ya kadang-kadang Tribuners bisa
kaget-kaget. Mendingan gitu saya nggak usah bayar biaya masuk. Akhirnya kan bayarnya bisa Jadi tertahan, kayak, jadi seolah tertahan gitu kan. iya. Padahal sebenarnya kalau dibayar ya bisa segera keluar kan Iya. gitu. Atau kalau misalnya itu terhadap barang-barangnya kena lartas, ya itu harus dipenuhi dulu. Cuman kadang-kadang kalau untuk izin-izin lartasnya ini untuk perorangan biasanya agak enggan ya ngurusnya, karena juga ngurusnya nggak di semua tempat ya. Iya. Nah, mungkin juga online pun juga perlu waktu. Itulah yang membuat barang itu belum bisa keluar sepanjang izin-izinnya itu belum selesai, kan seperti itu kira-kira. Nah mungkin Tribuners di rumah dan Vina juga mungkin kurang tahu sebelumnya kayak kalau barang yang kita beli ini belum termasuk biaya-biaya lainnya yang akan dikenakan di bea cukai nanti. Nah memang lebih baik kita beli produk dalam negeri ya Pak, karena memang betul. untuk menumbuhkan perekonomian negara kita juga. Nah mungkin ini terakhir nih Pak, nggak kalah penting juga, kira-kira dari selama masa kepemimpinan Bapak di Teluk Bayo ini kayak ada kayak perubahan atau inovasi apa yang pengen Bapak terapkan di Teluk Bayo Pak? Mungkin ada visi misi atau tujuan tertentu Pak yang pengen Bapak fokuskan di Teluk Bayo ini? Ya baik, tentunya kami sebagai institusi kami ya ingin citra dan kesan atau image kita itu baik ya di masyarakat ya. Makanya tentu pada kesempatan ini kami memberikan istilahnya wawasan terkait bea cukai. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang kan gitu kan. Makanya pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan adanya nanti program seperti ini ke depan itu bisa lebih mendekatkan bea cukai dengan masyarakat kan itu kan. Jadi lebih kenal lagi. Juga tentunya selama ini mungkin yang masyarakat tidak tahu, masyarakat mungkin ragu-ragu, jangan takut-takut ya, datang saja ke bea cukai, karena bea cukai juga sekarang nggak harus hadir, sudah banyak media sosial yang bisa dijadikan alat untuk berkomunikasi dengan bea cukai, tidak harus datang, dan juga kami siap 24 jam 7 hari seminggu. Gitu kira-kira. Ada nomor informasi pengaduan atau call centernya dari Bea Cukai Teluk Bayo ya Tribuners. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen ditanyakan lebih lanjut, nah boleh nih Tribuners, untuk call center ini terbuka tuh 24 jam. Nah untuk Tribuners di rumah biar informasi dan edukasi tentang Bea Cukai ini lebih dalam lagi ke masyarakat dan tentunya lebih mengenal institusi Bea Cukai ini ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin sebelumnya nih Pak, sebelum kita tutup ada slogan ataupun moto gitu Pak dari Teluk Bayo ini atau bea cukainya secara nasional Pak, boleh? Ya, baik Tribuners, terima kasih telah bergabung terus dengan channel ini. Bea cukai itu punya moto yaitu bea cukai makin baik. Tentunya tidak hanya sekedar moto, ya saya juga berharap Tribuner bisa mengetesnya atau mengujinya, ya kan sebaik apa kan gitu. Mudah-mudahan insya Allah kami bisa memberikan yang terbaik buat Tribuners semuanya. Oke, amin. Amin. Nah, mungkin Tribuners di episode kali ini kita udah bahas banyak mengenai bea cukai, mulai dari perannya dan fungsinya dan gimana alur proses barang masuk dan keluar negerinya. Mungkin Tribuners di rumah bisa mendapatkan ilmu lagi dan lebih mengenal bea cukai juga, termasuk Vina. Mungkin nanti kalau kedepannya kita lebih bisa memperhatikan dan lebih kritis lagi, terkhusus dengan generasi milenial ya Pak ya, Gen Z juga. Kita lebih kritis lagi dengan ekspor dan impor negeri ini tentunya. Dan semoga episode ini bisa menambah wawasannya Tribuners yang ada di rumah. Dan Vina pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.